Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning. Di pertemuan sebelumnya teman-teman kita sudah belajar ya terkait dengan stakeholder teori. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar aspek-aspek di mana ini merupakan salah satu yang penting juga di dalam sebuah bisnis, yaitu bagaimana melihat lingkungan eksternal. Nah, jadi external analysis. Nah, tujuannya apa? Jadi, lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Lingkungan secara mikro, yang kecil ya, di dalam spesifik, lebih spesifik, sama lingkungan yang makro, di mana itu berkaitan dengan pemangku kebijakan. Oke, tujuannya apa kita belajar berkaitan dengan external analysis? Jadi di sini teman-teman kita akan lebih peka, awareness, lebih sadar terkait dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi kita tidak saklek kayak gitu ya di dalam memandang lingkungan, karena lingkungan itu bisa berubah kapan saja dan di mana saja teman-teman. Sehingga perusahaan perlu agile di dalam perubahan yang terjadi di lingkungan yang bisa mempengaruhi tingkat performa perusahaan dan profitabilitasnya. Kemudian bagaimana fungsi dari market, kemudian melihat di dalam fungsi di multinasional setting, di pasarnya ya, pasar multinasional bagaimana yang terjadi, kemudian mengalokasikan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan sampai pada manajemen risiko. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Ketika teman-teman melakukan keputusan, pasti ada risiko yang harus ditanggung. Yang terpenting apa? Bagaimana teman-teman bisa meminimalisir tingkat kerugian dan bisa memaksimalkan keuntungan, atau bisa memanajemen risiko di mana kerugiannya itu tidak terlalu besar dan bisa di pick up dengan keuntungan yang akan terjadi. Oke. Secara makro teman-teman memang ada beberapa hal ya berkaitan dengan politik, kemudian sosial ekonomi sampai kepada teknologi teman-teman. Nah, masing-masing juga perlu untuk diidentifikasi ya, dari dengan pastel, kemudian step STPV di mana itu dari nilai dan etik, sampai span di mana penambahan lingkungan yang natural. Kita masuk pada political factor, di mana di sini juga terbagi menjadi beberapa level teman-teman, tepatnya 3 level, nasional, subnasional, sampai pada lokal level. Nah, intinya ada beberapa kebijakan, dari kebijakan fiskal, kemudian kebijakan terkait dengan karyawan, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Kalau economic faktor itu berkaitan langsung kepada ekonomi ya, yang masih berkaitan dengan politik. Bagaimana tingkat pertumbuhan nasional di dalam GDP atau produk domestik bruto, kemudian inflasinya, bagaimana terkait dengan bank sentral, sampai pada distribusi yang dilakukan masing-masing perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan social factor teman-teman. Nah, social factor di sini ada 4 bagian. Yang pertama bagaimana sikapnya, itu berkaitan dengan value ya teman-teman ya. Kemudian budaya, culture, di dalam bekerja, di dalam melakukan bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga demokrasi. Demokrasi di sini ada beberapa hal ya teman-teman ya. Bisa berkaitan dengan jumlah populasi yang melakukan bisnis, ukurannya, sampai dengan bagaimana dia di dalam melakukan strateginya. Kemudian yang keempat yaitu social structure, di mana ada segmentasi dan kelas di dalam melihat pasar. Terakhir teman-teman berkaitan dengan technological factor. Ada beberapa hal ya berkaitan dengan teknologi, apalagi di zaman sekarang ya, banyak yang sudah
go to digital kayak gitu teman-teman. Jadi baik itu produk, service, transportasi, kemudian distribusi, sampai dalam penggunaan alat-alat dari proses bisnis. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam ya berkaitan dengan external analysis di 5 Force dari Porters. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.